Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam, alaihi wasallam. pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita tergolong umat beliau yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita, kajian Al-Qur'an Berkata. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan suratul Baqarah yang ayat yang ke-165. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaralladzina zalamu إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwa tanda-tanda keesaannya, tanda-tanda kekuasaannya adalah Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ya, langit-langit dan bumi dengan segala isinya, segala keajaibannya, kompleksitas sistemnya yang teratur, rapi dan detil. Ya, detil sekali. Wah, kalau dipelajari itu tidak selesai-selesai. Ya. Satu mata saja itu ada menghasilkan berapa profesor. Mata, telinga, sistem tubuh. Yang spesialis-spesialis itu ya itu tidak selesai-selesai digali itu. Tubuh kita belum ahli hewan, tumbuh-tumbuhan,
struktur bumi, ya, luar angkasa. Yes. Semua ini pasti ada pencipta yang maha mencipta. Ya. Yang manusia disuruh berpikir, siapa yang menciptakan itu? Apakah manusia? Manusia yang di dunia ini sebagai pelaku utama, yang bisa melakukan apa saja seperti di dunia ini? Ya, manusia tidak sanggup gitu ya. Jangankan bumi dan seisinya, lalat saja sudah tidak sanggup. Nah, berarti ada pencipta yang maha mencipta, yang maha tunggal, maha esa. Ya, yang ayat-ayatnya disebutkan tadi, tanda-tandanya disebutkan tadi, semua itu yang mengatur semua ini, ya, itu tanda keesaan dan kekuasaannya Allah. Karena kalau ada tandingannya Allah, ada Tuhan selain Allah, tandingannya yang juga maha mencipta, maka pasti akan saling menghancurkan. Pasti itu. Ya, sekiranya ada dua Tuhan, maka keduanya akan saling menghancurkan. Karena tentunya mana yang lebih super power gitu ya. Nah, tidak ada Tuhan satupun selain Allah Subhanahu wa taala. Disuruh berpikir itu, kalau berpikir itu sudah. Padahal ketika mereka ditanya siapa Tuhan kalian yang menciptakan langit dan bumi, yang bisa mengatur siang dan malam, ya, yang semuanya itu mereka menjawab Allah. Tapi kenapa mereka kok malah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, sudah ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah, keesaan Allah, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala, ada juga ya di antara manusia-manusia itu yang tetap juga menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang yang disasar adalah orang-orang musyrik, ya. Tetapi ya jangan-jangan kita juga ini direfleksikan, jangan-jangan kita juga ada menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya ini supaya kita bersih dari situ. Maka ayat yang tadi yang sebelumnya itu menunjukkan tanda-tanda keesaan Allah. Ya, di sini ayat ini sebaliknya. Ada juga ternyata sebagian manusia yang menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah itu ada gitu. Dan kita supaya belajar supaya tidak masuk ke dalamnya. Wa minan nasi, dan di antara manusia. Tidak semua manusia. Di antara manusia itu jadi tidak semua manusia. Man, ada orang. Orang ini yang berakal, manusia. Ya. Yatakhidu, yang dia menjadikan apa? Ada maf'ul yang disimpan di situ, menjadikan sesuatu. Min dunillahi, selain Allah Subhanahu wa taala, yang sudah jelas dijelaskan pada ayat sebelumnya, dialah Tuhan satu-satunya, Maha Mencipta, Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Kuasa. Ya, mereka jadikan apa? Andada, sesuatu itu sebagai tandingan baginya. Ya, ini jamak, ini tandingan baginya. Jadi banyak ini yang dijadikan tandingan Allah ini banyak. Apa kriterianya? Yuhibbunahum, yang mereka ya mencintai tandingan itu, ya, kahubbillahi, sebagaimana mereka mencintai Allah, sebagaimana kaum mukmin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksud dari yuhibbunahum itu adalah mereka tunduk, mereka patuh, mereka ya taat, patuh, melaksanakan keinginannya, perintahnya. Bahkan ini bisa juga menandingi pelaksanaan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan, hati-hati ini ya. Ini dalam sekali maknanya ini ya. Ya kita bertuhan Allah, kita menyembah Allah, tetapi ya prakteknya barangkali ya. Misalkan ketika ada disandingkan dua hal. Satu adalah sholat Jumat. Sholat Jumat itu tidak bisa
dilaksanakan tanpa berjamaah, ya sudah ada waktunya di masjid. Ya, kalau sholat duhur masih bisa nanti jam setengah satu, jam setengah dua masih bisa dan bisa berjamaah, bisa juga tidak berjamaah sholat duhur. Di sholat Jumat misalnya. Pas saat sholat Jumat, di situ ada sesuatu yang harus dilakukan perintah dari seseorang atau pimpinan atau siapa yang kita milih. Apakah kita mengikuti perintah itu atau kita izin untuk menghadiri sholat Jumat. Kalau kita takut dengan misalkan pimpinan kita, ayo kita main lagi misalkan main apa pingpong, misalkan pingpong. Udah jelas ada Allahu Akbar udah dipanggil dan tambahi satu set lagi. Satu set itu berapa menit itu. Wah, kita pikir ini milih lanjutin lanjutin nggak enak nih ya. Takut kita takut, nah lanjutin. Nah itu sudah sama menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita takut kepadanya, kita taati perintahnya, sementara saat yang sama ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Segera untuk memenuhi salat, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dzarul bai'. Oke, ini suara nih. Suara hilang. Oh, ada. Ya, Ya, udah muncul lagi sekarang suaranya. baik, baik Bapak. Ya, mohon maaf ini tidak menyadari ya. Jadi sampai mana tadi? Ya, jadi orang-orang kafir tadi, orang-orang musyrik itu menjadikan ya, tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ya jelas itu tidak bisa sama sekali menciptakan apapun, ya menciptakan dia juga tidak, memberi rezeki kepada dia juga tidak, tapi kemudian dia jadikan itu ya punya sesuatu, punya kekuasaan yang sebagaimana kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut kepadanya, dia mengagungkan dia, ya apapun dia kemudian minta
restu kepadanya. Nah, itu sudah menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Walladzina, dan orang-orang amanu yang mereka beriman, asyaddu hubba. Itu sangat lebih cinta mereka, lebih kuat mereka. Cintanya itu lillahi, kepada Allah. Sangat kuat cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman ya, itu lebih kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mereka mencintai tandingan-tandingan itu. Nah, seharusnya orang beriman juga cinta kepada Allah melebihi dari semua itu. Maka tadi kalau ada ya kita dihadapkan pada satu pilihan, tadi menghadiri sholat Jumat atau melanjutkan rapat, menghadiri sholat Jumat atau melanjutkan bermain sepak bola, apa itu, pingpong misalkan, atau kemudian badminton atau golf misalkan, karena kita diajak oleh pimpinan kita misalkan. Maka kalau kita tadi itu takut kemudian meninggalkan sholat Jumat, maka ini juga kita ada masuk di ayat ini. Kita menjadikan ya yang lebih kita cintai, lebih kita takuti, lebih kita taati adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Walau yaral ladzina zalamu. Walau yaro ini ada qiraah sab'ah membaca walau taro. Ya, yaknya dibaca tak. Ini Imam Ibnu Amir. Di antara 7 qiraah sab'ah itu ada satu yang membaca walau taro. Tapi artinya ya, secara arti itu tidak berubah. Kalau walau yaro, ya, fa'ilnya adalah alladzina zalamu. Kalau walau taro, fa'ilnya adalah engkau Nabi Muhammad. Jadi kita artikan ini. Walau yaro, sekiranya melihat. Siapa yang melihat? Alladzina zalamu. Orang-orang yang zalim itu melihat nanti di hari kiamat. Tapi kalau walau taro, sekiranya engkau Muhammad melihat alladzina zalamu, engkau melihat orang-orang yang zalim, ya. Jadi intinya adalah nanti di hari kiamat itu orang-orang zalim, orang-orang menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, padahal di ayat yang sebelumnya itu sudah jelas jawabannya hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur segalanya, yang seperti ini, ya. Tapi prakteknya prakteknya itu ada tandingan-tandingan untuk Allah, ya, dikatakan orang-orang zalim. Id yarawna, ketika mereka melihat, ya, ini juga membaca Imam Ibnu Amir membaca id yurawna, ya. Yarawna ini adalah seghotnya seghot apa? Mabni ma'lum, ya, Pak. Tapi kalau yurawna adalah majhul. Jadi yurawna itu mereka dilihatkan. Tapi kalau id yarawna ketika mereka melihat. Jadi qiraah itu ada 7 yang mu'tabar, yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya benar. Dan kita adalah salah satunya. Yaitu yang kita sering membaca adalah qiraah Imam Hafiz. Nah, ada yang membaca Imam Ibnu Amir dan juga Imam Nafi' ini baca id yurawna. Lalu kita id yarawna, ketika mereka melihat al-azaba, yaitu azab. Ketika mereka melihat azab. Azab apa? Siksa Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Annal quwata, bahwa sesungguhnya kekuatan lillahi itu milik Allah, jami'a, semuanya. Bahwa di hari kiamat nanti itu semua yang dijadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berkutik apapun. Yang kemudian ketika di dunia lebih ditakuti daripada Allah, lebih ditaati daripada Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat mereka tidak berkutik. Bagaimana mereka berkutik? Mereka juga
takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut dengan Allah. Yang tadi itu ditakuti di dunia, mereka takut kepada Allah. Takut apa? Takut kena azab. Namrud itu dulu banyak ditakuti oleh kaumnya. Mengaku sebagai raja segala raja, raja dunia, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Nanti di hari kiamat, Namrud tidak akan mampu berkutik apapun. Meskipun di dunia raja diraja, tapi di akhirat nanti dia tidak berkutik, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kena azab. Panggil wahai Namrud, wahai Fir'aun, semuanya tidak berkutik. Wahai raja-raja yang dulu, yang berbuat zalim dulu, semuanya tidak berkutik. Semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu. Wa annallaha, dan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala syadidul azabi, itu adalah zat yang maha keras, yang sangat keras siksanya. Siksanya sangat-sangat keras. Sudah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya bagaimana kriteria azabnya Allah Subhanahu wa taala di akhir. Azab yang kontinu, tidak ada jeda satupun. Tidak diberi tangguh sedikit pun. Ya. Tidak beri jeda sedikit pun dan terus-menerus. Takut semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu. Nah, tentunya ayat ini memberi pelajaran kepada kita bahwa setelah kita mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan segala nikmatnya. Allah menciptakan kita itu berarti Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita. Karena kalau Allah tidak sayang kepada kita, kita tidak diciptakan. Sehingga tidak bisa melihat hamparan kekuasaan Allah, hamparan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ciptakan kita itu bukti Allah mencintai kita dengan segala fasilitas dunia ini yang untuk manusia semua. Allah jadikan kerbau untuk manusia, jadikan semua untuk manusia. Hingga Allah tundukkan semuanya untuk manusia. Sampai-sampai hewan sekarang itu hewan-hewan buas itu juga jadi tontonan manusia. Bahkan di negara-negara tertentu itu bukan lagi tontonan, tapi menjadi teman. Ya, singa, macan itu bahkan diasuh sejak bayi, sejak kecil, kemudian menjadi teman. Gitu. Kalau diceritakan ini tidak selesai-selesai. Ya, Allah menciptakan semua untuk manusia ini. Nah, oleh karena itu, setelah kita mengakui tadi keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ya memang karena Allah menciptakan kita dan tidak menjadikan ya tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam prakteknya. Kalau kita apa? Mendahulukan Allah daripada yang lain. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Nah, nanti di akhirat, di hari kiamat, semuanya tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian orang yang mengikuti di dunia ini yang dulu karena takut kepadanya, ini apalagi kalau batu ya. Apa itu berhala-berhala itu sudah nggak bisa apa-apa, jadi bahan bakar di api neraka sudah nggak bisa lagi diharapkan. Nah, kalau yang ditakuti itu adalah raja-raja.
bos-bos, pimpinan-pimpinan yang sudah kita takuti itu. Kemudian di hari kiamat itu, ya, yang dulu kita jadikan tandingan-tandingan untuk Allah, di hari kiamat tidak berkutik, maka apa di sini? Tabarro'ah, yaitu ketika berlepas tangan, tidak mau bertanggung jawab, tidak mau menanggung resiko. Siapa itu? Alladzina, yaitu orang-orang, ya, uttubi'u, yang mereka diikuti. Ya, yang ketika di dunia mereka ditakuti tadi itu, bahkan seperti Namrud, bukan hanya memang ingin diikuti, ingin disembah. Namrud di hari kiamat, Fir'aun di hari kiamat, ya, itu berlepas diri kepada kaumnya yang dulu menyembah dia. Setan-setan juga berlepas diri, semuanya berlepas diri. Kenapa? Takut kepada Allah. Kalau di dunia boleh dia berkoar-koar, boleh dia ya bertingkah sebagaimana keinginannya. Di akhirat, ya, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Allah itu anti diduakan. Diduakan aja anti, apalagi dibanyakin tandingannya. Ya. Allah tidak akan mengampuni, ya, dosa mereka yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah bisa mengampuni dosa-dosa selain itu. Kalau dosa selain syirik tidak sempat bertaubat, bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan doa anaknya, dengan doa saudaranya, atau dengan doa sesama muslim. Karena sesama muslim saling mendoakan. Ya. Kita saling Allahumma firlil muslimina wal muslimat, dibacakan doa-doa itu. Ya, ketika khutbah Jumat dibacakan doa, seluruh dunia membaca doa itu. Sehingga kaum muslimin yang belum sempat bertaubat bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dosa syirik. Tapi kalau dosanya syirik, tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala meskipun didoakan sejagat raya ini untuk minta ampun kepada Allah. Allah anti didoakan. Tapi kalau dia bertaubat, ya, maka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya taubat nih. Kalau tidak bertaubat, tidak diampuni. Sedangkan dosa selain syirik, jika belum sempat bertaubat, bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, berlepas diri dari siapa? Minalladzina, dari alladzina, orang-orang. Ittaba'u, yang mereka mengikuti, yang di dunia tadi itu menjadikan tandingan-tandingan, mereka ikuti kemana, kanan ikut kanan, kiri ikut kiri, ke atas ikut ke atas, ke bawah ikut ke bawah. Belok dari masjid ikut juga. Yang harusnya dia ke masjid gak jadi, dia belok kanan. Ya, dia ikuti bosnya misalkan karena diajak main. Harusnya sholat Jumat ya. Tapi kalau sholat zuhur masih, ya, masih, itu pun sudah tidak baik gitu ya. Prioritasnya kepada siapa. Tapi kalau sholat Jumat itu mau apa? Kalau lewat, mau cari sholat Jumat di mana? Lewat Jumat, wajibnya kehilangan. Nah, waro'au. Dan saat mereka, orang-orang yang diikut itu melihat al-azaba azab, siksa Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala, semuanya takut kepada Allah. Wataqatta'at, dan terputus, ya. Ini atofnya ke ro'au ini, dan ketika terputus bihim, di antara mereka al-asbabu, yaitu segala sebab yang bisa menolongnya. Al-asbab ini segala sebab yang menolongnya. Apa itu? Adalah bisa hubungan kerabat, ya, saudara, anak. Kalau di dunia masih bisa ditolong. Di dunia anak, orang tua bisa menolong anak. Kalau misalkan ada masalah, ditolong sama orang tuanya, atau orang tua ditolong sama anaknya, atau kerabat bisa menolong. Atau rajanya bisa menolong kalau di dunia, kalau dia memang kelompoknya ditolong. Pengikutnya ditolong. Tapi di akhirat semua sebab-sebab itu terputus.
tinggal mempertanggungjawabkan satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bos-bos tadi itu ya, yang pimpinan-pimpinan raja-raja tadi itu yang bahkan ya zalim, yang malah suruh nyembah itu ya. Mereka takut kepada Allah, mereka berlepas diri. Ya Allah, saya tidak bertanggung jawab kepada mereka. Padahal mereka itu yang mengikuti tadi itu minta dia bertanggung jawab kepada Allah. Tapi yang dimintai bertanggungjawabkan tidak mau bertanggung jawab. Karena takut kepada Allah. Sudah jelas ini Allah murka begitu ya. Mana dia berani tanggung jawab? Ya kami tanggung, nggak bisa, nggak berani. Setan saja nggak berani gitu ya. Maka kalau ada orang yang kor-kor, nanti di akhirat saya tanggung, dosanya saya tanggung, itu sombong sekali. Karena dia belum melihat adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedua ayat ini itu lebih mengukuhkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini loh, ya. Lebih menguatkan tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya yang ayat sebelumnya itu menyatakan tanda-tanda kekuasaannya disampaikan itu, tapi kemudian ayat berikutnya ya malah menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Jadi kontras di sini. Ya, di sini berarti apa? Adalah supaya lebih jelas. Sebagaimana kalau orang sehat, ya tanda-tanda kekuasaan Allah jelas. Ya. Kalau orang sehat, dia belum merasakan belum sadar nikmatnya sehat. Sebelum dia diberikan sakit, kemudian dia sembuh dari sakitnya. Dia baru tahu, Masya Allah, nikmatnya sehat itu. Sakit mata nggak bisa melihat, pedih dan segala macam nggak bisa melihat, ya gelap, sakit ya. Kemudian berobat sembuh, baru tahu nikmatnya mata. Napas yang lega, bernafas yang lega. Kemudian sakit, sesak napas, terengah-engah, sulit sekali bernafas. Kemudian sembuh, baru tahu nikmatnya nafas. Ya, sakit, tidak bisa buang angin, perutnya ya sakit sekali. Kemudian dia bisa buang air, baru tahu nikmatnya. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang kita untuk bisa merasakan nikmatnya sesuatu itu kalau kita kehilangan dia. Ya. Seorang yang selama ini menemani kita, biasa saja rasanya itu. Rasanya biasa saja. Tapi begitu dia nggak ada, wah terasa sekali kehadirannya. Demikian pula ayat yang tadi itu, kesinambungan antara ayat ini. Ya, ayat yang tadi adalah ayat yang sebelumnya menyatakan kekuasaan dan kemahatunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata kemudian ada juga manusia yang tidak menggunakan akal pikirannya, yang kemudian dia ya boleh dia mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi prakteknya dia ya itu menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita lebih bersih akidah kita dan lebih nyata cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya adalah kita mendahulukan, memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian Al-Qur'an berkata kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyayangi kita dan menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.